pengen tahu aja sih sebenarnya yang law of attraction itu. Apa lo pengen tahu? Sebenarnya karena aku ngerasa kayak semakin lu peduli sama diri lu, semakin mereka akan datang pada lu. Apapun itu, mau itu pekerjaan. Emang bener kayak gitu? Loh, bukannya begitu kejadiannya. Kalau lo stres, yang datang more stres. Coba lo perhatiin kata-kata lo, aduh gue stres. Sekian tahun, pernah gak lo happy? Aku gak pernah kayak gitu sih, Pak. Ya udah, Kalau perhatiin pribadi, apa? Ya makanya perhatiin teman-teman yang misalnya, gue capek nih, kayaknya hidupnya capek mulu. Kapan sih lu relaxnya? Oh iya, ada teman gue kayak gitu, ada. Ada yang begitu lo tanya, lu gimana? Oh gue happy. Itu bukan yang affirmations berarti? Ya belum tentu, Kayak manifesting gitu. Kan tadi lu tanya soal attraction. Affirmation part of it kan. You believe in what you affirm. Iya. Iya kan? Part of it. Iya lagi. Jadi jangan kejebak sama ini bukannya ini bukannya itu, ini bukannya ini. Jadi law of attraction itu cuman small thing, it's very very small thing. There is law of action. Aku baru dengar. Yeah, there's 12 laws. I forgot now. There is law of cause and effect. There is law of oneness, Tuhan. Kalau stoikisme juga law. Enggak, stoikisme is a philosophy. It's a way of life. Lebih ke cara hidup. Gitu. Di situ ada banyak psychological know-how yang ngebantu agar otak lu tuh nggak burned out. Same with any other buku-buku religion. Itu juga banyak sekali kalau lu baca itu kan banyak sekali ilmu psikologinya di situ. Filosofinya kuat sekali. Jujur aku Kristen, cuman aku ngerasa kayak aku nggak pernah baca deh law kayak gitu. Paling kalau ada hukum kasih itu aja sih. Ya, oke. Kasihlah samamu. Oke. Gitu. Nanti you googling aja law of attraction in Bible. Ada story-nya. Jadi kalau lu yakin Tuhan Yesus akan memberkati gue, sama Tuhan Yesus sudah memberkati gue, beda loh. Kalau tahu. Gitu. Kalau tahu. Gitu. Jadi yang jadi masalah itu kan yang bikin orang tuh jadi kacau kalau ngomongin law of attraction itu dikira kayak kedukun. Lu merem, lu bayangin lu punya Mercy, lu buka atau Mercy ada. Ya itu bullshit lah. Gitu. Lu harus yakin lu pengen punya mobil Mercy, tapi lu juga harus work on it. Cuman bedanya orang yang hidup dan menjalani pekerjaannya tiap hari dengan keyakinan dan dia bisa let go. I believe, I don't know when, I don't know how, but I will have it. Iya. I don't know when, I don't know how, but I will have it. And I will keep doing my work, I will keep asking, I will keep telling God, bless me, I need this, I want this. Tapi I do my work. Ya, itu kalau di aku namanya oleh Trabora. Ya. Jadi, Betul. cuman ada orang yang gue pengen pelajarin, nah beda nih, gue pengen pelajarin teknik-tekniknya. Teknik-tekniknya misalnya banyak sekali tekniknya. Misalnya tiap hari lu tulis misalnya ada 555. Jadi lu tulis 55 kali selama 5 hari berturut-turut. Misalnya ada contohnya gitu ya. Dan ada banyak sekali teknik-teknik. Jadi ada 369 juga. Jadi so many different techniques. Pertanyaannya orang ngelakuinnya kayak beo atau betet. Aku gak ngerti bedanya. Jadi tidak melakukan, tidak diilhami. Jadi kayak you don't do it seriously. I see. Lu kayak di sekolah misalnya guru bilang. Formalitas ya? Tulis aku anak pintar 100 kali. Dia tulis aku anak pintar. Tapi dia gak meyakini aku anak pintar. Ya lu mau tulis 1000 kali sampai 5000 kali. Yang ada lu capek. Karena setelah lu tulis lu gini.
Faktanya kan gue anak bodoh. Lah, buat apa lu capek-capek nulis aku anak pintar? Iya. Jadi sebenarnya nothing is new under the sun. Gitu. Cuman kalau mau di-elaborate ngomongin law of attraction, it starts with vibrasi. Lu bangun tidur, lu feel good nggak about yourself? Lu feel so good, beda. You feel good and I say you feel so good about yourself, beda lagi. When I get ready and I look at myself in the mirror, I'm so damn proud of myself. I'm so blessed, and today I'm gonna conquer it. Today I'm gonna do something. Today I'm gonna break something. Today I'm gonna achieve something. What is that achievement? Oh, dari kemarin gue nggak sempet baca satu buku, hari ini gue mau baca. It's an achievement. Build that winning habit. Itu dari dalam hati kita terus kita mengatakan itu, atau kita walaupun lagi bete ya lu harus katakan itu. Nah, What's the gimana yang baik? biasanya yang dimaksud dengan afirmasi atau self talk terapi itu kita mencoba memprogramming, kita ngucap supaya kuping kita sendiri yang mendengar, supaya mengkondisikan perasaan kita. Tapi once kita udah tahu, kalau lu udah meyakini, konteksnya lu beragama Kristen, kalau lu udah meyakini Tuhan Yesus sudah memberkati saya, Iya. bukan akan memberkati, tapi sudah memberkati. Jadi bangun tidur, God has already blessed me. What should I do with the blessing? What has He blessed you with? Number one, what has He blessed you with? Alive. You are alive today. Number two, you are healthy. Number three, you feel good. Number four, you are healthy in your mind, you know. Number five, you are clear. Tugas hari ini lu mau achieve apa? Ada orang yang mentally not healthy, mentally disturbed, gak punya kesempatan itu. Physically dia look good, tapi mentally dia disturbed. Batinnya kacau. Bangun tidur udah kayak, ngapain ya gue hidup hari ini? I've been there loh. Ya makanya, jadi kan itu bukan orang yang menghargai blessing. I'm not blessed berarti. What You if? doubt that you are not blessed. When you know that you are blessed, you know you have the potential, itu udah naikin vibrasi lu. Kalau vibrasi lu udah naik, oke, lu akan menarik orang-orang di vibrasi yang sama. Lu akan berkomunikasi sama orang-orang di vibrasi yang sama. That's why kita punya temen yang pola pikirnya mirip sama kita. Iya. Makanya macam-macam lah namanya perspektif itu luas. Betul. They say the 5 people you hang out the most makes you Iya. one of them. Itu kan soal vibrasi, thought process. Tapi, Lu punya temen dari 5 orang. oke. Lu satu-satunya yang yakin lu bakal punya Ferrari dalam 5 tahun ke depan. 4-4-nya bilang nggak mungkin, lu orang gila. Lu masih nongkrong di situ, ya nggak akan terjadi. Tapi kalau lu punya 4 orang yang bilang, gua yakin lu mampu, lu bisa, lu punya potensi kok. Vibrasi lu beda loh. I see. Tadi kalau aku narik sedikit ke belakang tadi kan, soal kayak lu padahal diberkati, tapi lu malah kayak ngerasa lu nggak diberkati. Gimana kalau memang dia secara mentally dia memang sedang nggak baik-baik saja? Ya kalau Dan dia nggak bisa memaksa dirinya. Misalnya. Itulah dia minta. Makanya kalau lagi di fase itu berdoalah. Berdoalah. Karena when you are in silence, you get the answers. Kalau dia ateis, tetap dia harus meditasi. Makanya ada self talk. Sebenarnya doa buat gue itu adalah bukan lu berbicara sama Tuhan. Lu bicara sama diri lu dulu. Self talk, you are talking to yourself karena Tuhan ada di elu juga.
Ih, ngeri banget Loh, Mas Sunil. ada di lu. Kalau katanya we are the image of our God, right? We are the Iya, image. iya, Berarti iya. we are not God. We are just the image of our God. Iya, Berarti ada some connection between us and the Creator. Sama juga anak-anak kita is the image of the parents kan. Tapi lu tumbuh gede bukan menjadi mak lu, tumbuh gede nggak menjadi bapak lu tumbuh gede menjadi elu. Tapi you are the image of them. I see. Dan memang kalau nggak salah aku pernah lihat quotes di TikTok, dia itu bilang kayak orang beragama menyebutnya berdoa, para ateis menyebutnya apa ya? Pokoknya semuanya itu tentang kayak lu memberikan afirmasi gitu. Exactly. Semua nggak bilang semua percaya dia ada walaupun dengan nama yang berbeda, tapi karena dan nggak ada yang menyangkal itu ada. Loh, gue punya temen yang misalnya dia bilang, I don't believe in God. I believe my God is universe. What you gonna do Ya kan? if you have kayak tadi deh? I respect. I respect dia punya belief, bukan urusan gue, itu beliefnya dia. Ngapain gue harus ganggu gugat? Ya kan? Terus saya tanya, then how do you pray? Dia bilang, I talk to trees. I Ini talk to as the in universe. serius dia beneran? Serius. Apa bercanda? Serius. Dia bilang, sometimes I talk to the universe. I just look up to the sky, I talk to the sky. Misalnya. I see. Ya sudah. Misi gue kan bukan untuk membuat orang masuk ke dalam. Bukan penyebaran Injil. Iya, bukan masuk ke spesifik religion. Misi gue adalah ayo, lu beresin mindset lu, beresin mungkin lu nggak punya ilmu untuk belajar mengendalikan emosi lu kebantu kalau lu tahu caranya. Misi gue kan itu, ayo lu jadi pribadi yang memiliki growth mindset agar lu bisa menghadapi segala tantangan karena hidup ini penuh dengan tantangan. Nothing comes free. Setuju. But bahasa gue gini, nothing comes free but things can come effortlessly. Beda. Apa bedanya? Bedanya kalau free itu you got nothing to lose, you don't pay for it. Ya kan? Kalau effortless kan kayaknya dimudahkan. Ada orang gila, gue cuma mau nyari duit 2 juta susah banget ya, gue banting tulang. Ada orang nyari 2 juta dia kedip aja lah langsung 2 juta datang gitu. Jadi tapi istilahnya itu ekstrim sih, kedip. Tapi maksudnya Motret kali sama KTP. iya gitu. Pinjol. Jadi konteksnya di sini adalah dimudahkan. Biasanya orang-orang yang dimudahkan itu kan bukan hanya orang yang bukan bekerja keras. Petani itu paling keras tuh kerjanya loh. Tiap hari nyangkul, tengah-tengah panas. It's not a joke gitu. Tapi di sini bukan soal kerja keras, kerja cerdas, tapi di sini adalah dalam setiap aksi lu yakin setiap menit, setiap jam itu Tuhan selalu ada di samping lu dan menjaga lu. Dan lu lagi melakukan yang terbaik. Jadi lu tuh punya semangat untuk achieve. Dan lu gak perlu tahu how-nya. Yang penting lu yakin lu mau ke sana. Nanti ada aja yang bukain jalan. Tapi kalau lu nya diem, gak bergerak, siapa yang mau bukain jalan? Lu mau ke Bandung tapi lu masih belum keluar rumah gitu. Lu di mana? Pusing nih gue mau ke Bandung. Terus lu di mana? Gue masih di rumah. Kenapa nggak keluar? Lu keluar jalan, ya kan? Tapi gue nggak tahu mau naik apa. Ya lu keluar dulu, lu jalan dulu. Ntar Kita cari di pinggir jalan bisa. Iya, mungkin ada ojek dulu. Bawa lu ke stasiun gitu kan. Sebenarnya gue punya pola pemikiran yang mungkin bisa dibilang mirip kayak gitu. Jadi one time setiap kali gue ngerasa gue nggak damai melakukan sesuatu, gue ada keraguan timbul. Sebenarnya gue anaknya skeptis, which means itu agak mirip kan Pak Sunil. Yeah. Skeptis sama ragu tuh agak mirip kan. Gue nggak bisa mengindikasi ini benar atau tidak ke diri gue, tapi gue selalu bilang kalau gue nggak damai saat gue bawa dalam doa yang nggak damai, gue tunggu 3 hari
gue tetap nggak damai, berarti this is not for me. Oke. Dan kalau memang pas gue kerjain ada aja kendala gue, berarti this is not for me. Ya bagus, itu prinsip. Iya, Lu that's what menciptakan I prinsip, do. ya. Oke. Dan setiap kali gue ngerasa kayak kok ini kok ada terus ya? Kok bisa terus ya? Kok kesini Tuhan malah permudah ya? Kok ini kayak gini ya? Nah itu adalah indikator gue apakah ini iya atau tidak dari Tuhan. Oke, itu namanya intuisi lu lagi terkoneksi. Iya, itu ada namanya. Ya, itu intuition. Jadi orang itu kan kalau menjalani sesuatu itu nggak cuman modal otak doang, tapi ada intuisi. Intuisi is something that your gut feeling tells you do it. Do it. There is a voice that tells you do it. Don't do this, do that. Don't do this, do that. Dan kalau lu melatih intuisi lu terus dengan faith, melatih intuisi itu, the more you meditate, the more you pray, the more you let go, the more you let the universe provide you. Lu mulai bisa ngebaca signs, lu mulai ngerti gitu, lu mulai ngerti dan nggak ada orang lain karena if it is for you ya it's for you, it's for me ya it's for me gitu. Dan itu nggak bisa di kayak, lu tau nggak kemarin gue pakai metode ini gue berhasil mendapatkan mercy, lu coba deh metode ini. Belum tentu karena tiap orang spiritnya beda-beda. Betul. Gitu. Ini agak-agak ini sih. Cuman gue disclaimer dulu ya guys. Gue bukan orang yang religius, tapi my mom taught me well. Gitu. Even kalau kita memang boleh membicarakan keimanan di meja ini, I have to tell you, tadinya gue ateis. Nggak ada masalah. Apa sih gue nyembah apa dulu ya? Itu dari gue kecil sampai gue SMP, gue tuh nggak menyembah Tuhan. Gue tidak menganggap diri gue seorang Kristen. Lu tahu dulu gue ngapain? Lu mau tahu nggak dulu gue ngapain? Jadi dulu tuh di keluarga gue cukup tidak baik-baik saja lah. Akhirnya gue gambar, karena nyokap gue sering pergi-pergian, karena dia bukan wanita karir, tapi dia juga sama papa lah kerja bareng-bareng gitu. Gue gambar dia di tembok. Setiap kali gue ngerasa gue mengalami kesedihan apapun yang ada di rumah itu atau di lingkungan rumah gue akan ke tembok itu, gue akan nangis di situ sambil pokoknya ngadunya di situ. Itu terjadi sampai gue SMP. Dan lu tahu apa? Pas gue SMP, orang yang gue sembah itu menyakiti gue. Dan di saat itulah gue mempertanyakan keberadaan Tuhan. Gue bilang kayak, Tuhan lu ada apa enggak? Lu kalau ada, masa gue begini? Kenapa nyokap gue nyakitin gue? Serius-serius aja dong. Kalau kayak gini udah gue cabut aja lah. Ngapain lagi gue di sini? Lu bayangin SMP kelas 2 udah ngomong kayak gitu. Dan lu tahu apa? Di saat itu tuh gue nggak tahu lu pernah ngerasain apa enggak, tapi tuh kayak hati lu dengan kuku-kuku tajam tuh diremes, digini-gini tuh sakit banget hati gue. Tapi one time tiba-tiba ada sebuah kehangatan yang menyelimuti gue gitu, kayak kenapa sini. Dan di saat itulah gue jadi Kristen. Congratulations. Iya, terima kasih. Di saat itulah gue tahu gue bukan memilih agama gue, tapi memang gue dipilih gitu loh. Kita tuh ya kalau di Kristen gitu kan katanya, domba tersesat lo yang dikejar-cari kayak gitu. Intinya menurut gue sih, setiap orang itu akan dapat callingnya. Setiap orang juga akan dijemput kalau nyasar gitu kan. Betul. Mau itu dijemput ke rumah Kristen, dijemput ke rumah Muslim, dijemput ke rumah Hindu. Ya ada. Setiap orang tuh ada lah ya. Jadi gue menghormati semuanya, gue sangat menghargai. And menurut gue konteksnya di sini adalah seberapa lu mau nge-feel diri lu. Betul. Seberapa lu mau dengerin diri lu, seberapa lu mau connect sama diri lu. Itu yang paling penting. Sangat. Nah, dari situlah gue baru mengerti ternyata gue nggak tahu orang-orang akan menganggap apa tentang statement gue nih, tapi memang agama ini dan apapun yang diajarkan di dalamnya itu salah satu yang memberikan arah dan jalan gitu loh. Pasti. Sama orang-orang yang ada di dalamnya yang menganut agama itu untuk what should you do and what should not do. Yeah. Gitu loh. Do's and don'ts of life ya kan. Yeah. Itu jadi menurut gue
if you are happy, focus on that. Betul. Ya kan? Yang jadi masalah itu kan orang tuh sibuk comparing. Aduh iya lagi Pak. Ya kan? Comparing. Jadi udahlah, just if you feel you got the calling, just do it. And yang tadi kembali lagi, yakini kalau kamu itu sudah diberkati, bukan akan diberkati. Intinya begitu, karena yang membedakan orang yang kayaknya gue, tapi lu nggak bisa ngomong gitu bro Neil. Banyak orang sana yang lagi suffering, banyak orang yang hidupnya di bawah jembatan dan sebagainya. Lu bisa bilang mereka diberkati atau enggak? Ya menurut lu mungkin mereka nggak diberkati. Gue kan nggak bisa baca pikirannya Tuhan. Tuhan itu maha. Lu bisa ngeklaim dia nggak diberkati dari kacamata lu, tapi lu nggak tahu 10 tahun kemudian dia justru jadi orang terkaya. Betul. Tapi dia harus melewati journey itu. Kita nggak tahu. Jadi betul. Selama lu hidup, kita nggak bisa bilang Tuhan itu adil. Kita juga nggak bisa bilang Tuhan itu tidak adil. Kita nggak punya rights ngomongin Tuhan. Titik. Kita punya rights ngomongin gimana caranya gue menjadi pribadi yang lebih baik. Gimana caranya gue belajar dari orang-orang tertentu, dari buku, dari pengalaman untuk menjadi a better human, a better version of me. That's it. That's it. The better version of you.